Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Perkenalkan nama nama saya saya Tiffany Melani Putri Ansari. Saya di sini dapat menyampaikan hasil refleksi saya untuk melanjutkan tugas yang UTS dengan berjudul usulan perancangan tata letak fasilitas dari 9 bintang dari PTT ini untuk bab 4 sampai bab terakhir. Pertama ada data awal dan kondisi layout. Data fasilitas dan dimensi, koordinat titik pusat, jarak interpretasi material, aliran produksi tidak linear, masalah jarak terlalu jauh, inefisiensi material handling, dampak biaya operasional, dan analisis kondisi awal. Metode perhitungan OMH itu bagaimana? Ongkos material handling adalah biaya yang timbul dari aktivitas transportasi material antara fasilitas produksi. Komponen biaya terdiri dari dua kategori. Yang pertama, ini ada tenaga manusia untuk beban 0 sampai 15 kg dengan tarif 100 rupiah 100 per meter, dan yang dua ada working pallet untuk beban 15 sampai 50 kg dengan tarif 200 per meter. Perhitungan OMH menjadi dasar penting dalam perancangan tata letak fasilitas yang efisien. Rumus perhitungan OMH itu jarak atau M dikali frekuensi perpindahan atau kali per hari kali biaya per meter. Pengukuran jarak menggunakan metode rectilinear distance, yaitu jarak horizontal ditambah jarak vertikal antar titik pusat fasilitas. Metode ini diadaptasi dari jurnal Wahyuniarti dan Setiawan tahun 2014 yang terbukti efektif dan menganalisis dan mengoptimalkan biaya materialnya pada industri manufaktur. Untuk FTC dan ARC form to chart itu ada matriks yang mencatat frekuensi perpindahan material kapasitas 9 bintang. Garis fasilitas antar perpindahan, kolom itu kualitas tujuan perpindahan dan isi sel atau jumlah perpindahan per hari. ARC itu adalah activity relationship diagram. ARD menggambarkan hubungan prioritas atau fasilitas menggunakan skala muter. A itu absolut atau mutlak berdekatan, E itu spesialis sangat penting berdekatan, I important penting berdekatan, dan ordinary itu biasa cukup berdekatan modern. Ada U unimportan atau tidak penting, dan yang terakhir itu F undesirable dan tidak ingin berdekatan. Penentuan kita sini berdasarkan frekuensi perpindahan material dan kebutuhan efisiensi aliran produksi. Itu alternatif A itu pengurangan jarak, dan yang B aliran linear, C kombinasi, dan trade off tiap alternatif. Fokusnya itu ke gudang produksi itu dekat, dan fokus itu proses berurutan, terus efisiensi ruang dan jarak terus pemanfaatan ruang. Lalu untuk perbandingan jarak dan untuk ongkos material handlingnya, analisis perbandingan menunjukkan perbedaan signifikan antara layout awal dan alternatif. Layout awal memiliki total jarak 29,362 meter dengan OMH itu 5.787.233 per hari. Alternatif 1 mengurangi jarak 15%. Alternatif 2 itu mencapai pengurangan optimal 27,85%, dan alternatif 3 itu sebesar 22%. Alternatif 2 itu menjadi kandidat utama dengan OMH terendah.
Estimasi biaya penerapan. Komponen biaya implementasi layout atau situs mobil meliputi 3 aspek utama, yaitu yang pertama itu bahan baku pembuatan gudang baru atau material konstruksi, atap, lantai, biaya tenaga kerja pembangunan gudang, dan biaya pemindahan fasilitas atau mesin produksi. Investasi awal ini akan memberikan penghematan OMH jangka panjang yang signifikan dengan estimasi ROI mencapai 8-12 bulan operasional. Bahan baku produksi atau frekuensi 45 kali jarak 28 meter, produksi pengemasan itu frekuensinya 60 dikali jarak 35 meter, di pengemasan ke gudang jadi itu frekuensinya 50 kali 42 meter. Metode ini yang sangat relevan untuk bagi semua bintang kalau memiliki karakteristik serupa. Produk berbasis material high intensif dengan aliran tidak linear yang membutuhkan optimasi kapasitas. Ini saya mencari jurnal terkait mungkin 95% sama dengan studi kasus yang saya instalasi itu dari jurnal Wahyu Riyadi Setiawan tahun 2014 yang mengkaji PT Kirana Semesta Pangan yang memproduksi makan ringan atau memiliki departemen 8 dengan luas 1.200 meter kubik. Koordinator pusat fasilitas diukur untuk penghitungan jarak rektilinear. Analisis OMA awal menunjukkan data jarak tempuh 29,632 meter per hari dengan OMA sebesar 5.787.233 per hari. Yaitu dia memilih untuk alternatif 2 terpilih sebagai layout dengan dibagi pengurangan OMS sebesar 27,85%. Nah, untuk adaptasi metode ini ada pengumpulan data, penulisan ekstensi AD, DSP, penulisan AAD, penghitungan OMA, evaluasi alternatif, pemilihan layout terbaik, analisis manfaat metode SPP. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan temuan utama. Tata letak awal suatu bintang belum optimal, menyebabkan biaya material handling tinggi akibat jarak antar produksi dan area gudang produk jadi terlalu jauh serta aliran produksi yang tidak linear. Metode sistematik layout planning atau TLESLP terbukti efektif menghasilkan layout yang signifikan menurunkan ongkos OMH hingga mencapai potensi pengurangan 25-30%. Alternatif layout terbaik memperhitung potensi penghematan bahan tempur dan biaya material ini yang substansial. Estimasi biaya penerapan layout baru dinilai wajar dan layak secara ekonomis dibandingkan dengan potensi penghematan operasional jangka panjang. Data lapangan yang lengkap dan valid menjadi kunci keberhasilan implementasi metode SLP yang dihasilkan secara optimal. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum